udah selesai. Israel tuh udah nggak ada, ibaratnya kalau sekarang ini ada duri dalam daging. Kalau Gaza selesai, udah nggak ada durinya. Nggak ada duri lagi udah. Bebas dia mau ngapain aja. Selesai sudah semuanya. Selesai, nggak ada yang perlawanan. Makanya perlawanan sekarang ada di Gaza. Perlawanan ada di Gaza. Gerakan perlawanan yang namanya Hamas atau Al-Qassam adanya di Gaza. Palestina itu negeri yang disebutkan di Quran itu keberkahannya sampai 6 kali. Ada bahasanya alladzi barakna fiha lil alamin, ada bahasanya alladzi barakna haulahu, kemudian alladzi barakna alaihi wa ala ishaq gitu. Ini kita kalau mikirin Gaza itu jangan pakai akal. Berkah itu nggak bisa dihitung ya pakai akal ya Bang ya. Iya enggak? Kita bayangin gini, itu orang dari Mubarir habis, ternyata warakatnya masih banyak tuh. Antara orang yang syahid dengan anak-anak bayi yang lahir Bang, jumlahnya lebih banyak anak bayi yang lahir. Banyak lahirnya. Itu keberkahan dari Allah seperti itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi pada episode kali ini kita ketemu lagi nih Tat, ya kan? Karena mungkin satu episode saja tidak cukup untuk menggambarkan apa sih namanya edukasi tentang Palestina kan ya gitu. Gak cukup lah hanya sebatas sejarah, tapi nanti kita banyak ngobrol nih Tat gitu. Nah salah satu yang topik pembahasan di awal ini, saya tuh mau tanya-tanya Tat. Ini karena kaitannya dengan yang episode pertama yang Ustadz dan rekan-rekan dari komunitas apa namanya? AMSA itu. Terus setelah kegiatan itu saya ngeliat ada beberapa gerakan emak-emak nih. Iya lanjutan kan? Itu. Jadi setelah kegiatan itu saya ngeliat kok secara rutin gitu kan. Saya secara rutin saya lihat di beberapa kelurahan. Yang pernah saya lihat itu di kelurahan Purwosari kalau nggak salah. Terus kemudian selesai di Purwosari selisih berapa minggu kemudian dilaksanakan di 21 ya. Yosomulyo. Nah itu. Nah pertanyaan saya gini, itu tuh emak-emak yang tergabung apakah di Hamsa itu atau di luar itu, terus kemudian mereka tuh ngapain gitu, ngadain apa gitu tapi mereka tuh bilang itu donasi ke Palestina. Donasi gitu. Palestina, iya. Monggo. Jadi alhamdulillah ada dampak positifnya ya dari kegiatan doa bersama di halaman Masjid Taqwa tanggal 5 November itu. Di antara dampaknya adalah ya masyarakat ini sudah mulai punya kesadaran apa ini harus saya perbuat ini untuk Palestina gitu. Nah termasuk inilah kaum emak-emak ini gitu. Kaum emak ya. Yang kita nggak prediksi gitu ya. Ternyata dari mama ini dia punya ide yaitu dengan bazar baju murah. Jadi mereka kumpulkan baju-baju dari masyarakat yang layak pakai. Ada juga nih Bang, toko yang menyumbangkan baju yang masih berlabel gitu. Udah terserah deh mau dijual berapa aja begitu. Iya. Kemudian setelah itu dikumpulin sama mama ini dan dijual gitu dari harga 3.000, 5.000, 10.000. Yang udah berlabel itu ya ada yang ini juga sih, ada yang lelang sama mereka. Jadi siapa yang mau beli nih, mau kena nih masih berlabel 50.000. Iya dibuka dengan harga 50.000 gitu kan. Ada yang naik lagi. Memang kita mama itu motivasinya jangan untuk beli murah dong, jangan hanya untuk beli murah dong. Jadi memang ada yang harga-harga murah memang udah kita sediain. Tapi memang ada harga lelang Bang. Harga lelang itu sengaja ayo memberikan motivasi beli sambil tujuannya untuk donasi gitu. Iya. Terus ada juga yang lelang, ada yang peralatan rumah tangga juga kemarin tuh luar biasa tuh. Kemudian ada sepeda, ada printer, ada kompor, sepatu, tas gitu. Iya. Di bazar itu ya? Di bazar itu. Oke. Jadi barang-barang yang kayak gitu dilelang sama ibu-ibu itu. Memang kreatif banget itu saya pikir. Iya. Dan memang awalnya mereka punya ide seperti ini, terus kita fasilitasi aja. Selebihnya ya mereka yang sudah ibu-ibu ini yang sudah
persatuannya itu mungkin udah bisa mengkoordinir antar mereka sendiri Antar mereka gitu. sendiri, pokoknya mobilitasnya mereka deh gitu ya, Iya, gitu ya. iya. Oh iya, ini kan ibu-ibu dari BKMT Bang, BKMT Kota Metro. Kemarin kan kita undang juga tuh sore-sore Iya pengajian betul. Isdo dan Istighosa. Dan setelah itu ya alhamdulillah mungkin ini dampak positif dari acara itu gitu Acara Bang ya. itu. Karena di Purwosari, kemudian di Yosomulyo, dan insya Allah minggu depan di Iring Mulyo. Itu gerakannya berapa hari sih bazar itu? 2 hari, Sabtu Ahad. Nah jadi di Iring Mulyo Simpang Kampus itu nanti tanggal 9-10 Desember rencananya gitu. Masya Allah. Jadi emak-emak itu mencari para donatur yang pakaian layak pakai, terus ada juga toko-toko yang pakaian berlabel itu kemudian dikumpulkan jadi satu, berapapun hasilnya 100% donasikan. Didonasikan. Di Purwosari itu 79 juta. Masya Allah, 2 hari itu? Iya, 2 hari. Terus yang di Yosomulyo itu 46 juta. Wah. 46.220.000. 2 hari. 2 hari ya? Iya. Masya Allah. Gak nyangka kan Bang? Gak nyangka. Dari pekerjaan yang yang sederhana gitu, hanya ngumpulin baju-baju kemudian dijual sama ibu-ibu itu. Iya betul. Tapi yang membuat kita senang hati, bahagia itu ibu-ibu juga gembira melakukan itu. Walaupun capek, lelah, kurang tidur, tapi mereka alhamdulillah Ustadz, kita tuh seneng banget, bahagia banget bisa berbuat sesuatu ini. Bisa berbuat sesuatu. Malah beliau pada bilang, mohon maaf ya Ustadz ya, usaha kita baru hanya bisa seperti ini. Padahal menurut kita ibu ini udah luar biasa. Luar biasa, iya. Jadi saya tuh taunya gini Tat. Jadi di Purwosari itu kebetulan ada temen ya, ada temen. Salah satu emak-emak itu saya tanya, Bu mau kemana? Saya bilang gitu kan. Gini Mas, kami mau ke 21 kata dia. Kita mau ke Yosomulyo. Karena kami minggu kemarin kita mengadakan bazar di Purwosari. Nah karena teman-teman di Yosomulyo ngadain itu, kami mau datang juga kala ke sana gitu Tan. Iya benar. Keren banget, Masya Allah. Jadi kalau kata bahasa orang Jawa itu gepuk tular gitu ya. Gepuk tular. Gini lucunya gini. Jadi teman-teman yang di yang di Yosomulyo itu belajar ke sana. Ke Purwosari. Iya. Sekarang gantian nih teman-teman ibu-ibu yang di Iring Mulyo belajar yang di Yosomulyo. Yang kemarin baru ngadain. Masya Allah. Ya tadi itu bahasa Jawanya? Gepuk tular. Iya. Gepuk tular. Jadi apa namanya nilai-nilai positif itu menular gitu ya, menular terus menjadi sebuah vibe. Nah, karena bagian dari itu akhirnya saya melihat bahwa di level mama ini terbangun sebuah ekosistem. Ekosistem yang baik gitu ya. Iya, betul. Bicara tentang Palestina gitu. Bicara tentang bagaimana kita bisa memberikan donasi kita untuk Palestina, berapapun jumlahnya. Yang penting kita nekat aja dulu, buat gerakan aja dulu gitu kan ya. Nah ini kan persoalan Palestina ini kan yang tadi kita sampaikan bahwa Mama sudah melakukan, tapi Ustadz pasti berharap dong ini semua bisa masuk pada semua elemen masyarakat, baik Gen Z gitu ya Tat ya, baik segala macam orang-orang tua gitu ya, anak-anak kecil gitu ya, seperti agenda kegiatan yang pernah dilaksanakan itu. Kalau Ustadz sendiri melihat harapannya gimana sih Tat, biar anak-anak muda tuh kepencut gitu kegiatan ini gitu. Maksudnya ada nggak tips gitu? Atau ada Ustadz yang nggak ada bagian-bagian yang saya tuh susah loh jangkau anak-anak itu, kami butuh peran dari teman-teman yang lain tuh untuk bisa menjangkau gitu. Iya Bang. Ya tadi ya bicara Palestina itu memang harus menjadi bagian milik kita bersama gitu ya Bang ya. Nggak bisa kita hanya terkhusus untuk kalangan tertentu saja. Ya tadi ibu-ibu sudah memulai, maka harapan kita itu juga anak-anak muda atau Gen Z Bang ya. Mereka ya sebenarnya bisa berbuat juga, mahasiswa kah atau anak-anak SMA dan seterusnya gitu ya. Dan menurut saya sih ide-ide dari anak-anak muda itu lebih banyak sih Bang ya. Iya. Mungkin kekurangan kita adalah memang tadi benar kata Abang tuh, kita kurang untuk menjangkau mereka. Kita masih masih belum masuk ke dunia mereka gitu. Sebenarnya kalau kita bisa masuk ke sana, memperkenalkan tentang Palestina gitu, insya Allah
mereka juga dengan diam-diam juga mudah-mudahan punya gerakan lah gitu Bang ya, Betul yang betul betul menurut betul. kreatif mereka dan ide-ide dari Mhm. mereka sendiri gitu, nggak perlu kita ajari gitu ya, mereka Iya lebih iya kreatif iya dari kita iya. ya. Ya, harapan gitu Bang, ya pengennya sih saya masuk ke anak-anak musik gitu ya Bang ya, Iya. pengennya masuk ke kafe-kafe juga Iya iya. gitu. Mudah-mudahan sih dari situ, apa namanya, anak-anak Gen Z atau anak-anak muda juga mulai terpanggil gitu, Terpanggil, jiwa ya. kemanusiaannya untuk peduli dengan Palestina, dengan cara Mhm. mereka lah seperti Iya apa iya gitu iya Bang ya. iya. Karena gini saya melihat, eee, kayak di media sosial ya, di Heeh, media sosial tuh, eee, contoh di TikTok lah. mhm, Saya ngeliat tuh anak muda tuh sebenarnya mereka juga buat konten ya, iya, konten sosial heeh, sosial juga gitu kan, iya iya, human interest terhadap masyarakat. Saya ngeliat bahwa sisi kemanusiaan mereka tuh bagus heeh gitu heeh. dari aspek konten gitu. Tapi konten tersebut itu kalau saya bicara tentang konten yang Palestina itu malah nggak FYP, kalau bahasa bahasa TikTok tuh nggak FYP. Apa itu? FYP itu for your page ya Mas ya. Heeh, Oh nggak nggak tenar? tenar lah, nggak tenar. Justru konten Palestina itu nggak tenar. Padahal para pelaku konten kreatornya sebenarnya anak-anak muda juga tapi Heeh heeh, yang lebih banyak tenar atau lebih banyak FYP itu justru adalah konten-konten sosial yang lain gitu. iya iya, Contohnya kayak berbagi makanan gitu. Saya tuh ngelihat anak-anak muda tuh keren-keren gitu ya. Nah, mhm, ini mungkin apa ya, mungkin ke depan gitu ya kita bisa menggandeng teman-teman konten kreator, mhm anak-anak Gen Z itu ya, eee, konten kreator, para penggiat media sosial, mhm, selebgram khususnya di kota metro ini banyak sebenarnya. mhm, Itu yang belum, mungkin salah satunya mungkin ke depan kita mau mhm, agendain lah ya, kita buat strategi itu ya. iya. Ini saya mau ngasih contoh Bang ya, bagaimana Gen Z itu bisalah dia berbuat dengan dunia mereka dan cara mereka. Ada selebgram yang namanya Nabila Takia Bang. Nabila Takia dia, pemenang Indonesia Idol 2023, Mmm, 2023. Nabila Nanti Takia, iya, nanti Abang bisa lihat tuh di YouTube-nya dia. oke, Jadi yang dia lakukan itu adalah dia ngontak orang-orang Israel. mhm. Habis itu ya dia ngobrol bicara gitu di live-nya itu, kemudian, eee, apa namanya, "Dengerin ya saya mau nyanyi nih," gitu. Oh, kontennya begitu? Iya, dengerin saya mau nyanyi. Oh. Terus yang dia nyanyiin apa Bang? Gaza Tonight Bang, Oh. Gaza Tonight. Di hadapan orang-orang Israel itu? Iya, di hadapan itu. Nah kita ngelihat reaksi orang Israel, bahkan ada tentara yang nangis Bang denger lagu Dengan yang suara dia ya, dari suara karena dia. beliau penyanyi kan gitu kan ya? Iya, iya salah satu Oh, seperti itu kan ya. iya 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 iya. Entah gimana caranya saya nggak ngerti itu Bang. Iya, itu memang anu sih, apa, ya anak-anak muda itu, Anak-anak muda. anak-anak konten kreator tuh yang jago-jago kita. Jujur Heeh, aja saya juga nggak mampu menerjemahkan mhm, anak-anak muda zaman sekarang, kan mereka tuh imajiner ya, Tat, ya. mhm, Saya berharap banget kalau seandainya ada di kota Metro ini yang kemudian concern juga mhm gitu. mhm, Bolehlah monggo mereka berkreasi, tapi mereka juga bisa ikut berperan aktif gitu kan mhm. di mana, di konten untuk Palestina ini gitu kan. Betul, Heeh, betul jadi betul. harapannya kan kita pengen bangun ekosistem Iya nih iya iya. gitu. Bukan hanya rame di event saja gitu kan, Iya. Tat, gitu. Jadi, perlu diketahui juga bahwasannya beberapa waktu yang lalu kan sempat gencatan senjata ya. Heeh Selama heeh. berapa hari ya, Tat, ya? Kemarin 4 hari, akhirnya jadi nambah 5 hari, Bang. 5 hari. Terus, eee, Ini kit Jumat tadi udah mulai lagi nih, mulai nah perang itu, lagi nih, Tat. Bang. Jadi Mhm. gimana tuh, Tat, kalau menurut pandangan Ustadz itu terhadap, jadi sempat libur terus kan gini deh, Tat, ya, di media sosial ini kan Heeh, biasanya itu kalau lagi viral ya, lagi viral semua orang tuh ngomongin Palestina itu. heeh. Begitu terjadi gencatan senjata, Ya, turun nih, turun, grafiknya turun. Nanti kalau ini buat event lagi, rame lagi. rame Jadi menurut lagi. Ustadz gimana itu Ya fenomenanya? emang saya merasa juga, apa ya, di masyarakat, ngobrolin tentang Palestina itu sudah mulai adem lagi gitu ya, udah mulai Mhm. adem lagi. Padahal perang itu masih berlanjut gitu yang harus kita Iya pahami, harus kita iya iya. sadari gitu ya. Eee, ya kalau kita lihat kemarin ini gencatan senjata itu ya menguntungkan bagi warga Gaza karena bisa apa namanya, bantuan-bantuan dari luar itu masuk, Masuk ya. kemudian makanan, bahan bakar, obat-obatan, dan apa namanya, untuk, pasien-pasien yang kritis itu bisa dilarikan keluar gitu ya, di keluar Mhm. Gaza dan di apa namanya, di luar Gaza itu mereka
intensifkan dalam penanganannya gitu. Dan kemarin itu sempat, ada kemungkinan diperpanjang gencatan senjata tersebut. Tapi nggak tahu tiba-tiba ini tadi pagi hari Jumat, ini hari Jumat ya, hari Jumat itu Israel mulai nyerang lagi gitu. Ya ini sangat disayangkan, kita pengennya ya udah selesailah gitu ya. Selesai kemudian, damai, kemudian ya mulailah ini lagi gitu, apa namanya, kehidupan yang baru lagi gitu. Kehidupan baru lagi. Donasi bisa tersalurkan dengan baik, ditata lagi gitu ya Tat ya. Kita harapannya kan seperti itu ya. Iya ditata, gitu. Karena Gaza udah hancur-hancuran Bang. Kita nggak tega gitu ngelihatnya. Dari utara sampai selatan itu, wah sudah babak belur lah bahasa kita. Kota yang bagus, indah, padat. Di Gaza itu 2 juta orang tinggal di situ. Tapi apa namanya, ya sudah hancur-hancuran gitu. Tapi harusnya berhenti gitu perang, tapi kok masih Israel Masih nih dibombardir lagi. Apa yang mau dicari gitu sama Israel itu Iya, gitu ya. iya. Sudah 15.000 orang ini jadi korban itu. Jadi korban. Meninggal dunia, syahid. Apakah terjadi kejahatan itu apa karena adanya intervensi dari beberapa negara atau ada kecaman itu gitu kan? Tapi kok terus kemudian kejahatan senjata terus kemudian mulai lagi gitu. Kemarin itu kan Hamas menginginkan gencatan senjata untuk pertukaran tawanan ya. Pertukaran tawanan, kita gencatan senjata dulu, ayo pertukaran tawanan sampai 6 trip ya, 6 kali itu pertukaran tawanan itu terakhir itu sampai 6 kali. Jadi ada tentara Israel yang ditahan gitu ya, seperti itu ya? Ada tawanan Israel di Hamas. Di Hamas ya. Ada sipil, ada tentara, tapi memang kemarin yang keluarin kelihatannya orang-orang sipil semua, termasuk orang asing, ada yang dari Rusia, ada yang dari Thailand gitu. Ditukar dengan tawanan Palestina yang ada di Israel gitu. Tujuannya untuk itu gitu. Nah itulah udah selesai. Kemudian itu terjadi itu, pertukaran itu terjadi? Terjadi Bang. Terus blokade dibuka, bantuan masuk sampai ratusan kontainer ya masuk Bang ya. Sampai ratusan kontainer bantuan masuk. Ya pikir kita mudah-mudahan bisa lama lah nih gitu ya. Dan Hamas ya kita tunggu aja apa reaksi Israel, mau lanjut atau mau nyerang gitu. Kalau mereka nyerang, Israel nyerang duluan ya kita bales gitu. Kalau mau berhenti ya kita juga berhenti juga gitu. Iya. Gaza udah hancur-hancuran Bang, kasian banget. Iya. Gitu ya. Iya. Ya sebenarnya apa yang mau dicari oleh Israel itu sebenarnya kan? Jadi gini, atas itu semua gitu loh. Kadang-kadang kalau saya sebagai orang biasa itu ya melihatnya kok nggak ada belas kasihan sama sekali. Nggak ada belas kasihan. Jadi perlu kita bayangkan dulu nih Bang, Gaza itu apa sih gitu ya. Gaza itu kota yang datar. Kota yang datar, nggak ada gunung, nggak ada sungai. Nggak ada gunung, nggak ada sungai. Datar ya begitu Bang. Iya. Dia itu luasnya 365 km persegi. 365 km persegi. Jadi ke atas itu 40 km, 42 atau 40 atau 42 km. Nanti lebarnya itu paling panjang 15 km, paling panjang. Kebayang gak tuh Bang? Saya 15 km itu lari 2,5 jam bisa lari tuh. Iya. Lari. 15 kilo jogging. Itu sama dengan Metro sama Punggur lah. Iya. Metro Punggur ya? Metro Punggur. Metro Punggur 15 kilo. 15 kilo dari Metro sampai ke sana tuh, Bumi Jawa tuh. Pertigaan Bumi Jawa tuh pas 15 kilo. 15 ya? Itu lebarnya segitu. Cuman segitu doang? Iya. Panjangnya kayak dari sini ke Bandar Lampung. 40. Jadi dia tuh memanjang? Memanjang. Gaza itu? Iya. Dan itu datar, gak ada pegunungan, gak ada sungai. Gak ada sungai? Gak ada hutan, ada semak-semak gitu ya. Kalau hutan gak ada, mungkin kebun biasa aja. Iya. Di situ dihuni 2 juta orang. Jadi situ memang kawasan padat banget. Kawasan padat. Dan sekarang ini Israel itu sudah habis-habisan membombardir Gaza. Yang tujuannya Israel adalah supaya warga Gaza ini keluar dari kota tersebut. Dari kota itu. Dan memang dulu udah disiapin tuh oleh Donald Trump. Donald Trump dulu sudah membuat proposal perdamaian namanya Deal of Century. Dia buat tujuannya adalah untuk memindahkan Gaza ke dataran Sinai.
gurun pasir Sinai yang ada di Mesir. Jadi Gaza udah kosongin aja deh. Gaza kosongin, warga Gaza ini semuanya eksodus ke sana, ke dataran Sinai. Jadi Gaza semuanya diserahin ke Israel. Ini juga yang diinginkan oleh Israel begitu. Jadi memang taktik mereka hari ini adalah bagaimana membumi hanguskan Gaza. Tujuannya apa? Supaya warga Gaza itu eksodus juga ke sana. Ke ke dataran Sinai. Emang mau ngapain sih Israel gitu ya? Iya. Mau nguasain Gaza? Iya. Tinggal Gaza itu, Bang. Palestina itu tinggal Gaza itu. Tinggal Gaza itu. Kalau Gaza ini habis warganya, nggak ada lagi, udah pengen pindah, udah selesai. Israel tuh udah nggak ada, ibaratnya kalau sekarang ini ada duri dalam daging. Kalau Gaza selesai, udah nggak ada durinya. Nggak ada duri lagi udah. Bebas dia mau ngapain aja. Selesai sudah semuanya. Selesai. Nggak ada yang perlawanan. Makanya perlawanan sekarang ada di Gaza. Perlawanan ada di Gaza. Gerakan perlawanan yang namanya Hamas atau Al-Qassam adanya di Gaza. Kan gitu Bang ya. Karena itu memang negara yang kawasan Gaza ini ya terpisah dan dia nggak bisa diintai, dia nggak bisa terpisah dari Israel. Israel nggak bisa ngontrol itu. Nah satu lagi tepi barat itu mereka antara orang Palestina dengan Israel, mereka hidup berdampingan. Sehingga gerak-gerik warga Palestina di tepi barat itu sangat terkontrol semua. Di mana-mana ada CCTV Bang. Sehingga untuk membuat gerakan perlawanan nggak bakalan mungkin. Untuk membuat sebuah brigade, pasukan, tentara, nggak bakalan mungkin di situ. Semua warga itu sudah terkontrol semua gitu. Kecuali di mana tuh? Di Gaza. Gaza makanya lepas dari kontrol mereka, walaupun kecilnya 365 km persegi gitu, tapi disitulah warga Gaza bisa hidup walaupun terjajah, tapi dia tidak, dia bebas lah gitu ya. Bebas, tidak tidak 100% dikangkangi oleh Israel gitu. Jadi kalau Israel sudah menguasai Gaza pindah, orang-orang Gaza itu pindah ke Sinai, selesai. Gitu Bang. Iya. Sementara Palestina ini adalah satu-satunya negara juga yang nggak punya bala tentara. Ya benar itu Bang, ini harus dipahamin. Nah, itu. Banyak orang-orang bertanya, emang mana sih tentara Palestina yang resmi? Nggak ada. Gimana mau buat tentara Palestina? Mata uangnya aja nggak punya. Yang mata uang negara itu nggak punya. Jadi kalau kita ke sana di Gaza sendiri, belanja segala macam itu bukan pakai mata uang Palestina, pakai uang shekel, uang Israel. Jadi benar-benar sudah menjajah Bang. Ekonomi udah dijajah. Ini persoalan wilayah saja ya. Artinya dari aspek yang lain, ekonomi, sosial, budaya itu udah selesai semua. Ini tinggal persoalan wilayah. Tinggal Gaza itu aja Bang. Tinggal Gaza itu saja. Tinggal Gaza. Mengapa Gaza? Jadi dibombardir itu supaya warga pindah, kemudian pejuang yang masih di Gaza itu gampang di sweeping, dihabisin, disisir, dan selesai tuh. Tapi ini merupakan keajaiban ya, warga Gaza kok sampai sekarang walaupun udah dihabisin bombardir gitu nggak mau pindah. Iya. Kemarin kan pintu perbatasan dibuka. Betul. Logika kita kalau udah diginiin, udahlah pindah aja deh, cari yang aman. Betul. Ya, kalau saya pribadi tentu begitulah. Ya kan nggak nyaman tuh. Apalagi kan ini gencatan senjata cuma 4 hari kemarin nih. Iya. Setelah 4 hari mereka tahu akan dibombardir lagi. Kenapa mereka nggak lari dari Gaza? Tapi mengapa mereka mau tinggal tetap di situ? Bahkan mungkin katakanlah dapat jaminan juga ya. Kalau kalian keluar dari sini, kalian tuh nyaman. Hidup, maksudnya artinya bantuan bisa kalian terima semua. Kalian bisa hidup tanpa ada intervensi kan gitu ya. Iya. Tapi mereka tetap bertahan di situ. Tetap bertahan di Gaza. Ya itu tadi. Keinginan Donald Trump itu memang memindahkan warga Gaza itu ke daratan Sinai di Mesir. Gitu, untuk mengosongkan Gaza. Dan sekarang ini taktik Israel membumi hanguskan Gaza juga begitu. Dihancurin semuanya supaya mereka pindah. Ternyata warga Gaza nggak mau. Masya Allah. Baik, sekarang gini Tat. Lalu kemudian Hamas tuh siapa? Tentara Hamas tuh siapa? Mungkin bisa diceritain gitu kan di sini tuh. Mungkin banyak simpang siur berita miring lah tentang Hamas. Mereka tuh siapa sebenarnya yang pembela Palestina itu? Mungkin bisa ceritain. Ya
gini Bang ya, sebelum ke sana itu saya pengen, apa ya, pengen ngasih, apa namanya, ya gambaran atau ibaratan lah, pengibaratan. Gini, dulu juga Indonesia kan dijajah ya Bang ya, Iya. belum ada negara terus kita dijajah tuh. Betul betul betul. Dijajah 350 berapalah gitu Iya ya, iya. tahun gitu. Iya. Nah di saat itu, masa kita mau mau apa namanya, mau bukan apa ya, mau membela diri, Mhm. mau memperjuangkan tanah air kita harus nunggu Iya. adanya negara, adanya Adanya sebuah regulasi, regulasi aturan, sistem heeh, pertahanan nggak nggak mungkin, mungkin. nggak mungkin. Jadi apa yang bisa kita lawan dengan cara apa, ya itu kita pakai. Kan gitu Bang ya. Oh. Salah satunya ini adalah, yang terjadi di Palestina, Hamas. Hamas itu juga bagian dari perjuangan, sebagaimana dulu, apa namanya, Jenderal Sudirman, Iya, bangsa Indonesia bangsa waktu itu. Indonesia, Jenderal Sudirman kan Para itu pejuang-pejuang itu ya? iya, dia kan, apa namanya, juga bagian dari Hizbul Wathan, salah satu, kalau kita bisa katakan ya bukan militer ya, apa ya, relawan Iya relawan iya iya. pejuang dari Muhammadiyah Iya gitu ya. iya iya, Negara betul. bukan tuh? Bukan kan? Bukan 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 negara kan bukan. ya? Dari ormas membuat Iya, sebuah sayap militer yang namanya betul. Hizbul Wathan, di antaranya Jenderal Heeh. Sudirman. Dari Oh. situlah dia ikut perang untuk melawan Belanda. Itu pun Oh. sama terjadi di Palestina Palestina begitu. seperti itu. Kok nggak punya tentara, kan dia ada negara? Iya ada negara, tapi tadi realitanya kita ke sana belanja nggak pakai uang Nggak pakai Palestina, uang, pakai uang iya. Israel. Kita datang ke sana visanya yang ngeluarin bukan Palestina, yang ngeluarin Israel. Kita mau umroh masuk ke Masjidil Aqsa, yang mereksa kita di bandara, di checkpoint dan sampai ke pintu Masjidil Aqsa itu tentara Israel Bang. Ini negara apaan kayak begini? Betul betul betul. Iya 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 Kayak iya. nggak ada negara, negara cuma simbolnya doang Betul gitu. betul betul betul. Kan gitu Bang ya. Jadi benar-benar ini sudah terjajah. Dan Hamas itu adalah bagian dari pejuang. Bagian dari pejuang yang dengan cara ini nih kita bisa, melawan, penjajah Israel ini. Oh, Yang iya tadi iya kata iya. Abang, ini tinggal urusan tanah doang nih. Iya Kalau iya urusan iya. yang lain emang udah bener, Udah selesai semua itu. udah digarap semua sama dia. Iya iya, tinggal urusan wilayah saja Wilayah ini gitu saja. kan. Iya iya. Tadi Ustadz itu udah banyak nyeritain tentang betapa dibombardirnya Palestina. Mhm. Sebenarnya kota-kota yang indah di Palestina itu mungkin Ustadz bisa berbagi nggak? Sebenarnya ada nggak kota-kota yang sebenarnya bisa apa ya, menjadi medan magnet sebelumnya gitu ya? Iya. Palestina itu seperti apa gambaran umumnya itu? Ini Bang ya, eee, Palestina itu negeri yang disebutkan di Quran itu keberkahannya sampai 6 kali. Ada bahasanya alladzi barakna fiha lil alamin, ada bahasanya, alladzi barakna haulahu, kemudian alladzi barakna alaihi wa ala Ishaq gitu. Ini ada keberkahan ini Allah sebutkan sampai 6 kali. Di Quran nih Bang ya, Allah yang bilang tuh, barokna semua, barokna itu kami memberkahi. Artinya kami ini adalah Allah yang memberkahi tanah tersebut. Tanah tersebut. Jadi ada yang pertama barokna alaihi, alaihi kepada Nabi Ibrahim dan Ishak. Berarti keberkahan kepada orang. Gitu Bang ya. Ada barokna haulahu linuriyahu min ayatina surat Al-Isra itu. Barokna sekitarnya, haulahu sekitarnya. Berarti ini keberkahan untuk tempat. Kan sekitarnya tadi Bang ya. Ada juga barokna apa namanya? Barokna lil alamin untuk seluruh alam gitu. Dan ini menunjukkan bahwa Palestina itu berkahnya untuk manusia, kemudian untuk, tempat yang di sekitarnya, dan juga untuk, apapun yang ada di situ, barokna fiha, fiha itu yang ada di situ, dan ini Allah nggak menunjukkan, kapan dan, kapannya gitu, keberkahannya itu kapan, apa dulu aja Oh. apa untuk selamanya gitu. Oke. Jadi Allah nggak membatasi keberkahan tersebut. Iya iya Jadi iya iya keberkahan iya. tersebut di Quran 6 kali disebutin, meliputi keberkahan untuk orang, meliputi keberkahan untuk tanah sekitarnya, dan meliputi keberkahan untuk apa yang ada di atasnya. Jadi kalau kita ke sana Bang ya, kaget Bang.
ngelihat betapa tanahnya itu sangat subur. Tapi sekali lagi, keberkahan itu bukan hanya apa yang ada di atasnya. Orang-orangnya juga diberkahi. Apa itu? Banyak para nabi tinggal dan berdakwah di sana dan meninggal di sana. Kemudian keberkahan apa lagi tuh? Keberkahan sekitarnya. Haulahu, sekitarnya. Jadi Allah tidak pelit ini untuk memberikan keberkahan. Ada Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Sekitar Baitul Maqdis itu menjadi tanah berkah juga. Makanya disebutkan ardul jihad, ardul ribat. Karena tanah yang ardul jihad, ardul ribat ini tanah yang menyanggah Baitul Maqdis. Ribat itu adalah menjaga persiapan, kalau dalam bahasa kita ronda gitu ya. Karena untuk menjangkau Baitul Maqdis harus ada yang ngeronda di sekitar tanah tersebut. Supaya kalau musuh mau datang menyerang Baitul Maqdis, ini sudah ada tentara yang jaga di perbatasan. Begitu. Ini keberkahan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya. Nah, faktanya juga begitu. Tanah Palestina ini tanah yang berkah. Jadi ada kota-kota indah di Palestina. Dari Akka, Yafa, kemudian Beit Hanun, kemudian ada kota Askolan. Askolan ini tempat tinggalnya Imam Syafi'i dulu dari Askolan. Lahirnya di situ. Kemudian ada Al-Khalil atau Hebron, itu Nabi Ibrahim wafat, kuburannya di situ. Kemudian ada Gaza dan sekitar. Ini negara-negara kota-kota yang sangat indah, Bang. Sebelum dijajah oleh Israel. Tahun 48. Tahun 40 sebelum 47 PBB itu membuat resolusi 181, yaitu pembagian negara Palestina, Bang, kepada dan Israel. 53 untuk Israel dan 45% untuk Palestina. Lebih banyak Israel tuh. 53% untuk Israel, 45 untuk Palestina. 2%-nya itu yaitu kawasan internasional Baitul Maqdis yang ini akan dikelola oleh PBB. Awalnya begitu. Awalnya udah dibagi tuh. Awalnya seperti itu. Tapi realitanya, Bang ya, walaupun itu udah dibagi oleh PBB, realitanya tetap aja Israel rakus banget itu. Terus sampai habis tanah Palestina sampai sekarang. Itu. Tahun 67 tinggal 22% tanah 22%. Palestina. Dan sekarang tahun 2023 tinggal 10%. Yang ukuran yang Ustadz sampaikan tadi. Iya, tinggal 10%. Gaza dengan tepi barat itu. Dan sekarang gimana kita mau bilang tanah yang diberkahi tadi ya? Ya tetap kita mengatakan ini adalah tanah yang diberkahi karena apa? Disitulah banyak orang-orang yang menjadi syahid. Ya, Pak ya. Syahid ini berarti kan orang yang meninggalnya karena memperjuangkan agama. Ya kan, Bang ya? Itu termasuk keberkahan tuh. Artinya mereka bukan mati sia-sia, tapi mati karena kemuliaan. Itu termasuk keberkahan juga. Yeah. Dan kita di situ juga banyak orang-orang yang hafal Quran. Di Gaza. Tentara-tentara perjuangan tadi, perlawanan tadi, itu adalah tentara-tentara yang sudah diseleksi. Enggak sembarangan tentara, tapi mereka udah seleksi dari hafalan Qurannya, dari ibadah hariannya gitu. Ini juga keberkahan juga nih. Dan betul. Warga Gaza itu udah biasa banget untuk menghafal Quran itu. Ini juga berkah juga, Bang. Dan ternyata keberkahan tersebut Allah katakan bukan hanya untuk warga Gaza dan Palestina saja, tapi lil alamin. Artinya kita juga bisa kecipratan keberkahannya tuh. Dengan cara apa? Kita ini harus menjadi bagian dari perjuangan mereka. Perjuangan Palestina. Kita nggak mengatakan, ini saya sedekahin deh. Ya, bukan. Kita nggak mengatakan kita lagi nyedekahin untuk sedekah untuk Palestina. Bukan, Bang. Bukan. Tapi kita sedang jihad bilmal, jihad dengan harta. Kita ini sedang menjadi bagian dari perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Harusnya jadi begitu, Bang. Kita nggak sedang bersedekah kepada personal lah ya, tapi lebih kepada kita mau dapat keberkahannya juga dong, gitu kan? Mungkin gini, kalau bagi masyarakat Gaza, keberkahan itu sesuatu yang pasti katakanlah seperti itu. Bagaimana kita yang nggak tinggal di Gaza, kita tetap dapat keberkahan itu. Salah satunya dengan cara kita harus menjadi bagian dari perjuangan mereka. Gitu. Kita kecipratan keberkahannya. Iya.
itu kan menjadi akidah keyakinan kita karena memang udah disebutin dalam Al-Qur'an. Betul. Berarti gini Bang, kalau kita, oke lah orang umum nih, orang umum yang mungkin nggak paham dengan Al-Qur'an tadi gitu ya. Berarti gini, nggak usah ngomong-ngomong yang terlalu agamis lah gitu untuk orang umum. Coba gini, ada orang jatuh di depan kita, kecelakaan gitu. Apakah harus kita tanya dulu, kamu agamanya apa gitu? Terus kalau beda agama terus kita nggak mau nolong, betul. Kan gitu Bang ya? Iya. Kita ngelihat Gaza itu, masa harus kita tanya, oh itu tuh orang nggak sealiran akidah dengan kita tuh nggak usah ditolong, masa begitu? Betul. Ini untuk orang yang nggak paham agama ya. Iya. Kalau orang yang paham agama juga harusnya empati dong, jangan nuduh sana sini gitu Bang ya. Betul. Baik. Lalu kemudian gini Ustadz, beberapa tahun yang lalu itu kan gelaran kalau nggak salah dari teman-teman, monggo, dari teman-teman Kasih Palestina, banyak beberapa para ustadz ya yang hadir ke Kota Metro ya khususnya menceritakan tentang Palestina. Terus mereka tuh cerita juga, yang saya masih tangkap itu di Masjid Taqwa pada waktu itu mereka bilang bahwa ini ada hubungannya dengan keberkahan tadi. Mereka tuh biasa menghafal Al-Quran, di atasnya ada nuklir. Iya. Itu. Jadi mereka tuh tinggal di satu rumah gitu, di bawahnya tuh nuklir gitu kan, suara dentuman itu mereka sangat biasa sekali. Jadi mereka tuh mengenyam pendidikan dengan cara yang nggak biasa, gitu kan. Tapi kenapa mereka tuh bisa menjadi para penghafal Quran, bahkan pendidikannya tinggi-tinggi ya. Tinggi. Pintar orang Gaza itu pintar, orang Palestina pintar-pintar Bang. Itu. Di luar negeri itu orang-orang pintar-pintar gitu. Ya itu mungkin bagian dari keberkahan itu juga. Ya, termasuk keberkahan itu. Ya, itulah bagian dari keberkahan Allah. Termasuk nih Bang nih yang menjadi yang menjadi kita kalau mikirin Gaza itu jangan pakai akal. Berkah itu nggak bisa dihitung ya pakai akal ya Bang ya. Iya. Nggak? Kita bayangin gini. Itu orang dari Mubarir habis, ternyata warakatnya masih banyak tuh. Antara orang yang syahid dengan anak-anak bayi yang lahir Bang, jumlahnya lebih banyak anak bayi yang lahir. Banyak lahirnya. Itu keberkahan dari Allah seperti itu. Kalau saya sering menonton di kanal YouTube atau di beberapa media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, itu saya melihat itu anak-anak kecil gitu ya, anak-anak kecil di Gaza itu menangis gitu ya, meraung-raung gitu ya. Tapi saya melihat satu sisi ada beberapa anak-anak juga yang masih tetap melengkungkan senyumnya seperti itu. Saya agak sedikit bingung ya Tat ya, kondisi maksudnya secara psikologis anak-anak itu seperti apa? Apakah seperti kita yang kehilangan orang tua kita atau kehilangan teman kita atau saudara kita gitu? Atau ekspresinya seperti apa itu? Ya kita bisa memahami ya bagaimana kesedihan pun ya pasti ada. Pasti ada, manusiawi. Kehilangan orang tua, terus mungkin anggota keluarga dia juga, kakak adiknya, atau rumah dia dihancurkan, ya pasti sedih gitu. Pasti sedih. Kan tetapi hebatnya anak-anak Gaza ini, walaupun sudah seperti itu, mereka nggak jatuh mental lah gitu ya. Jatuh mental kemudian udah kita lari aja deh dari Gaza, lebih baik keluar menyelamatkan diri gitu. Tidak. Justru mereka itu tetap ya anak-anak kecil tuh sudah dilatih, sudah dididik untuk dengan lingkungan perjuangan gitu untuk circle-nya tuh seperti itu. Seperti itu. Memang yang ada di hati mereka itu adalah ini Gaza tanah gue. Tanah gue dan harus gue pertahankan. Seperti halnya orang tua saya mempertahankan. Iya. Jadi nggak ada kata lain, pokoknya saya harus memperjuangkan tanah ini, nggak mau keluar dan bagaimana saya bagian dari perjuangan itu. Jadi saya bisa mungkin ini penafsiran saya ya. Orang anak-anak di sana itu nangis juga bukan karena bukan karena dia sedih, dia nggak bisa main game kayak anak-anak kita gitu. Dilarang main HP sama orang tuanya nangis, nggak dikasih uang ngamuk. Atau nggak ada waktu untuk bermain lagi gara-gara tempatnya dihancurkan gitu ya. Iya, tapi mereka itu nangis itu, saya bisa merasakan bagaimana mereka nangis itu karena apa ya. Karena sebenarnya pengen menjadi bagian dari perjuangan, bagian dari bisa dikatakan bagian dari pejuang katakan Hamas atau Al-Qassam gitu ya.
karena nggak bisa bagian dari tersebut, mereka ya sedih gitu. Yang mereka inginkan itu bagaimana nih saya bisa melawan gitu ya, ikut menjadi bagian dari perlawanan untuk menantang penjajahan Israel ini gitu. Pengen Bang mereka tuh untuk ikut gabung dalam perjuangan tersebut. Dalam perjuangan itu. Makanya udah peperangan seperti ini pun kita nggak mendengar adanya penduduk Gaza itu yang mengecam perjuangan, nggak ada. Justru ketika pejuang itu muncul, luar biasa mereka tuh begitu bangganya dengan perjuangan tersebut. Jadi kemarin ketika ketika gencatan senjata itu konvoi itu Hamas dan Al-Qassam itu Hamas, dan betapa riuhnya warga itu. Karena bangga menjadi bagian dari Al-Qassam itu, bangga buat mereka itu. Dan mereka berbondong-bondong bagaimana menjadi bagian dari tentara perlawanan ini. Karena memang apa ya, circle-nya seperti itu ya. Circle-nya seperti itu, artinya tentara Gaza atau tentara Al-Qassam itu adalah anak-anak kecil di masa lalu. Anak-anak kecil di masa lalu yang kemudian hari ini mereka dengan bangganya menjadi seorang pejuang untuk tanah Palestina itu sendiri. Dan yang terpatri dalam hati mereka, keyakinan ataupun doktrin yang ada dalam hati mereka itu, dan keimanan dalam hati mereka tuh sekali lagi nih, bukan hanya memperjuangkan tanah air Palestina saja. Bukan Bang. Tapi yang menjadi motivasi mereka adalah ingin memperjuangkan kesucian Masjidil Aqsa. Itu yang menjadi cita-cita besar mereka itu Bang. Sementara semua anak-anak itu apakah semua berkesempatan untuk menjadi tentara Al-Qassam? Ya tentu tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Ada informasi yang saya dapatkan gitu ya. Dan informasi umum gini ya. Jadi tentara Al-Qassam itu hanya berjumlah 35.000. 35.000. Dan kemarin tanggal 7 Oktober ketika penyerangan pertama, kan yang mulai nih kita nih dari Al-Qassam ya, dari Hamas itu hanya diturunkan 1.000 orang, 1.000 personil. Yang penyerangan pertama namanya Gilaf Gaza. Gilaf Gaza itu adalah provinsi Israel yang berhampiran dengan Gaza. Itu yang terjun ke sana itu 1.000 orang. Habis sholat subuh, habis subuh gitu. Habis subuh dan mampu menyandra sampai 6 berapa orang gitu ya, sampai 6.000 orang itu kacar-kacir waktu itu tuh. Kalang kabut. Dan 1.000 orangnya bisa seperti itu. Dan di antara 1.000 orang itu Bang, ada 100 tentara pilihan yang diterjunkan, 100 orang yang memang mereka sudah hafal Quran. Semua tentara ini harus hafal Quran. Tapi para penghafal Quran. Para menghafal Quran semua. Tapi 100 orang ini memang orang yang sudah sekali duduk baca Al-Quran itu dari juz 1 sampai selesai. Yang mana bacaannya itu harus sama persis seperti kita baca surat Al-Fatihah, yang gak ada salah sedikit pun. Itu pasukan khususnya yang 100 orang yang diturun itu. Seperti itu tuh. Kriterianya. Ini maaf ya Tat ya. Kalau saya ya, saya sebagai manusia yang sangat biasa. Kalau sumpama ini sumpama saja. Kalau hari ini katakanlah kita dituntut untuk berjuang gitu sebagai warga sipil biasa. Langkah pertama yang harus saya lakukan adalah saya melarikan diri Tat. Tapi warga Gaza justru pengen jadi pejuang. Kebalikannya justru. Justru mereka tuh pengen, ya itu dari bagian dari perjuangan Palestina itu. Bangga memperjuangkan kesucian Masjidil Aqsa, dan ya mereka ingin betul-betul mati syahid di situ. Mati dalam keadaan mulia. Justru terbalik gitu ya, mindset itu terbalik justru ya. Terbalik, inilah yang harus kita ambil contoh ya. Contoh bagaimana kita mendidik anak tuh, bagaimana orang-orang Gaza mendidik anak seperti itu. Harusnya begitu. Banyak harus kita ambil pelajaran dari Palestina nih. Gitu ya. Bagaimana anak kita itu nangis bukan karena mainan, tapi nangis karena mungkin dia nggak bisa hafal Quran. Betul. Gitu Bang ya. Betul. Mungkin dia nggak terlambat sholat gitu. Nangis seperti itu. Iya,
itulah mereka gitu ya. Itulah mereka. Di sana tuh seperti itu ya. Allah, dan itu bentuk dari keberkahan Allah. Keberkahan yang disampaikan di dalam Al-Quran tersebut ya. Karena keberkahan tadi saya singgung ya, ada keberkahan untuk orang. Keberkahan untuk orangnya seperti itu. Muncullah generasi-generasi yang hebat. Ya. Seperti itu di Gaza itu. Baik, tadi Ustadz di awal tadi udah sampaikan tentang yang awalnya berapa 54%, ada 2%. Ya. Terus wilayah di Palestina itu terus kemudian berkurang tuh. Sampai akhirnya sekarang menjadi 10%. Nah, yang Ustadz sampaikan di awal tadi yang berbagi 50-50 tadi yang mana tuh? Iya, Bang. Ini kan negara Palestina. Ini sebelum penjajahan. Sebelum penjajahan. Artinya sebelum Yahudi datang. Yahudi datang itu setelah ada namanya kesepakatan Balfour ya. Pada tahun 1916. Itu kesepakatan Balfour, Inggris membuka pintu. Balfour ini orang Inggris nih, membuka pintu untuk orang-orang Yahudi yang ada di Eropa, di Afrika, di Asia untuk bisa datang kemari. Bisa datang ke situ. Atas kunci yang dibuka oleh Inggris. Karena Inggris waktu itu yang memenangi Perang Dunia Pertama dan dia menguasai kawasan ini. Udahlah Yahudi tuh saya kasih gitu untuk masuk ke sana. Mulailah orang-orang Yahudi itu ya jadi keluarga-keluarga yang tinggal di sekitar sini. Iya. Dulunya ini orang Arab Palestina semua. Orang Arab Palestina. Gitu, pendatang itu berarti di pinggir-pinggiran lah. Di pinggir-pinggiran. Gitu Bang ya. Baik. Setelah itu mereka ini banyak datang kemari, khususnya ketika dibantai oleh Nazi itu. Tahun 42 ya, 1942. Banyak migrasi kemari dari Jerman itu. Lari kemari. Semakin banyaklah komunitas mereka. Tiba-tiba tahun 1947 PBB itu membuat keputusan sepihak. Ini kemarin nih tanggal 29 November 1947. Maka 29 November dijadikan Hari Solidaritas Palestina. Di tanggal tersebut PBB membagi dua ini kawasan. Mana tuh yang bagian mana tuh yang terpecah Bang. Jadi sini kemudian sampai sini. Gini ya, gini. Ini untuk Arab Palestina yang besarnya itu 45%. Lebihnya dari atas sampai selatan sini itu diambil oleh Israel. Israel yang 53%. 53%. Dan di sini Baitul Maqdis ini 2% ini kawasan internasional yang mau dipegang oleh PBB, diurus oleh PBB. Kalau kita merujuk kepada itu saja ya Bang ya mau konsisten aja dengan apa yang dibagi oleh PBB, oke lah kita ngalah dulu, gitu ya. Bagi hak orang Palestina 43%-nya itu, ya nggak Bang? Enggak 45%-nya bagi hak sekarang untuk Palestina gitu. Tapi kan sekarang enggak. Israel itu begitu rakusnya, udah dikasih PBB 53%, sekarang Palestina udah tinggal 10%. 10% itu adalah Gaza di sini Bang ya. Dan di sekitar sini Hebron, kemudian ya sekitar sini yang memanjang tadi. Di sini memanjang di sini nih. Ini Gaza dan di sini tepi barat kita sebut ya, West Bank ya. Itu jumlahnya 10%. Tinggal itu saja. Kalau kita mau merujuk kepada kesepakatan PBB tadi nomor 181 tahun 47, ya harusnya tanah Palestina itu ada 45%. Tapi sekarang siapa yang memperjuangkan 45% tersebut? Dunia semua diam. Ketika Israel sejengkal dia memperluas kawasannya, dan itu kan artinya melanggar PBB, perjanjian PBB. Tapi semua dunia diam. Gak ada satupun negara yang mendukung kemerdekaan Palestina isinya di PBB itu. Kalau mau konsisten itu harusnya demi 181 tahun 47 kami konsisten dan mendukung sebuah berdirinya negara Palestina. Kembali lagi ke aturan itu gitu ya. Aturan itu sudah 76 tahun loh Bang. Sampai sekarang kenapa gitu? Gak dibuat, gak dijadikan sebuah negara yang terpisah dan mandiri. Tadi saya katakan di sini emang ada negara kan Palestina ya Bang ya. Iya. Tapi negara yang masih dikangkangi oleh Israel. Gitu. Itulah. Palestina nih. Baik Tat, ini
pertanyaan pamungkas saja nih. Iya. Palestina terus-menerus dibombardir. Ya. Terus-menerus dibombardir. Tapi kita melihat bahwa warga Gaza itu masih sangat dengan penuh semangat. Bahkan masyarakat warganya sendiri saja jumlahnya mungkin tidak banyak lagi kan. Banyak yang sudah meninggal ya, banyak yang syahid. Apa tipsnya yang membuat akhirnya mereka itu tetap gimana ya? Ya gini. Saya meyakini bahwa warga Palestina berharap bantuan. Betul. Tapi mereka juga yakin bahwa tanpa bantuan kalian pun kami tetap bertahan di sini. Benar Bang, gitu. Itu benar. Tidak ada bantuan, ada yang menolong, ada yang menolong, tetap mereka akan di situ. Betul itu Bang. Jadi gini, sama dengan halnya kita mau bantu Palestina ataupun enggak kita bantu Palestina itu, tetap Palestina nanti sudah dijanjikan Allah untuk merdeka. Tinggal kita mau ngambil bagian apa enggak. Kan itu Bang ya. Maka kita ngelihat Palestina itu jangan ngelihat dari apa ya, kayak orang komentator aja. Orang kalau komentator kan hanya harusnya tuh warga sipilnya dipisahin dulu kalau biar enggak jadi korban warga sipil kan gitu ya. Iya. Pokoknya pakai logika aja lah. Pakai logika aja, gitu kan. Iya. Harusnya tuh atau komentar yang miring-miring, apa yang mendiskreditkan, yang menyudutkan. Wah ini ada si A-nya tuh, gitu kan. Ini ditolong sama ini si A dan si A. Itu nggak bener tuh, itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita nggak wajib nolong tuh. Gak wajib menolong. Ya, karena ditolong kan sama si A gitu kan. Sama si A gitu. Sekali lagi Bang ya, tadi saya udah kasih ibarat ya. Kalau misalkan ada orang kecelakaan, gempa bumi lah ya, gempa bumi. Apakah kita menerima bantuan itu? Ini dari mana nih? Kita pilah-pilah dulu. Kita pilah-pilah. Enggak, orang mau nolongin silahkan nolong aja. Kan gitu Bang ya. Ada orang jatuh kita tolong, apakah kita tanya dulu, lu agamanya apa lu gitu? Lu partainya apa lu? Kita tanya kan ya. Kita tolong itu demi kemanusiaan. Betul. Nggak usah komentar harus begini dan begitu. Sekarang Palestina itu seperti itu dan ya silakan tolong. Nah sekarang tadi ya Bang, kita kembali ke pertanyaan itu. Tipsnya apa sih? Saya hanya ngelihat bahwa warga Palestina benar-benar memahami kebarokahan Masjidil Aqsa. Hanya memahami itu. Jadi Bang ya, Palestina itu sudah dijajah 75 tahun. Mereka itu sekarang ini ada 9.000 tawanan di penjara Israel. 9.000 tawanan. Kemudian selama 75 tahun negara mereka itu diisolasi. Tadi saya gambarin juga di awal ya, ada negara Palestina di tepi barat, tapi kehidupannya mereka itu dikontrol habis oleh Israel. Mata uang, kemudian air, listrik, semua dikendali mereka tuh. Tentara, keamanan semua kendali mereka. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang tahun 48 yang diusir, Nakbah 48 itu ada 7 juta Bang di luar Palestina. Yang sisa kan 2 juta tuh di Gaza. 7 jutanya udah keluar. Itu sampai sekarang belum bisa balik. Jadi kita bisa ngebayangin orang Palestina untuk sholat di Masjidil Aqsa aja belum tentu bisa. Orang Gaza asli Palestina belum tentu bisa sholat di Masjidil Aqsa. Orang yang hari ini masih tinggal di pengungsian, ada di selatan Libanon, ada di Yordania, itu belum tentu bisa balik ke tanah air mereka Bang, sampai sekarang itu. Terus yang keempat, tentu ini adalah penjajahan. Tadi kita udah panjang lebar tuh, ini penjajahan, pokoknya gak ada kata lain kecuali penjajahan. Dan Palestina ingin kemerdekaan. Kan gitu Bang ya. Logikanya begitu nih. Mengapa sih kalau kalau kita tadi orang-orang warga Palestina kok begitu kokohnya? Iya. Mungkin anggapan kita, mereka ingin memperjuangkan kemerdekaan. Betul. Mereka ini pengen supaya orang-orang yang di luar itu bisa balik ke tanah airnya. Betul. Mereka ini pengen supaya tawanan mereka tuh dibebasin. Mereka nih pengen supaya negara mereka nggak diblokade lagi. Ternyata bukan itu Bang. Alasan mereka kokoh menjadi pejuang Palestina. Alasan mereka yang sangat fundamental adalah karena mereka memahami Palestina di Masjidil Aqsa ini sudah dianeksasi, sudah dinistakan oleh Yahudi, dan kalau bukan mereka yang menolong warga asli sana, yang membantu, yang menghalangi
apa yang dilakukan oleh Israel, siapa lagi? Inilah yang menjadikan alasan pecah tanggal 7 Oktober itu semata-mata adalah karena Masjidil Aqsa, Bang. Bukan karena empat alasan tadi, tapi karena Masjidil Aqsa. Saat itu Masjidil Aqsa itu sudah dinistakan, Bang. Jadi ada namanya ritual Talmudiyah. Orang Yahudi ini melakukan ritual di Masjidil Aqsa. Ritual terakhir itu adalah menyembelih sapi merah. Kalau itu berhasil menyembelih sapi merah di situ, maka langkah berikutnya adalah mereka ingin menghancurkan Masjidil Aqsa dan merubahnya menjadi kuil Sulaiman, Bang. Jadi kuil Sulaiman. Mereka ingin menghancurkan. Ini benar-benar, Bang. Ini yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu menyembelih hewan di Masjidil Aqsa. Belum pernah. Tapi pada tahun ini mereka udah melakukan itu. Ini yang menjadi kemarahan pejuang itu. Kita lihat mana nih orang Muslim yang lainnya kok diam-diam aja, anteng-anteng aja ngeliat Masjidil Aqsa diginin kayak nggak ada apa-apa gitu. Dinistakan gitu. Itulah mereka di Gaza yang hidupnya 17 tahun di blokade, yang negaranya sejak 75 tahun itu dijajah, tapi kalau urusan Masjidil Aqsa, merekalah orang yang pertama kali membelanya, melawan apa yang dilakukan Israel terhadap Masjidil Aqsa. Sementara kita sekarang ini cuma jadi penonton, Bang. Mereka yang hidupnya susah-susahan, dalam keterbatasan, mereka lah yang memperjuangkan kesucian Masjidil Aqsa. Dan kita hari ini cuma nonton aja, Bang. Sedih gak itu kita? Udah nonton, komennya gak bener lagi. Gak bener ya, Masya Allah. Jadi setelah perbincangan ini, artinya kita tarik kesimpulan bahwasannya ada atau tidak ada kita, warga Gaza itu akan mempertaruhkan semuanya untuk membela Palestina. Membela Masjidil Aqsa. Membela Masjidil Aqsa-nya. Iya. Artinya dalam hal ini tadi kita udah cerita panjang lebar ya tentang bagaimana kemudian anak-anak itu kemudian penuh dengan semangat karena dia tahu bahwa ada nilai keberkahan Masjidil Aqsa. Terus ada jaminan juga ya bagi mereka. Nah, tapi bagi kita yang jauh dari Gaza, tentu kita juga punya kesempatan juga yang sama. Betul, Bang. Yaitu turut serta juga dalam perjuangan itu gitu kan. Benar. Dengan cara apa? Dengan cara kita turut ikut serta, katakanlah membuat satu gerakan atau kolaborasi yang wujudnya agar bagian bentuk dari sebuah perjuangan. Katakanlah donasi. Nggak bisa donasi, katakanlah kita punya punya kemampuan yang lain. Dan kita membuka diri ya kepada siapa saja ya, Ustadz ya. Iya, Bang. Membuka diri kepada siapa saja. Jadi nama operasi yang dilakukan oleh pejuang Palestina apa, Bang? Tahu nggak operasi yang sekarang ini dilakukan oleh pejuang Palestina? Badai Al-Aqsa ya. Ya kan, Bang ya? Badai Al-Aqsa atau Tufanul Aqsa yang artinya badai Al-Aqsa. Badai. Pertanyaan kita, mengapa bukan Tahrirul Aqsa? Pembebasan Masjidil Aqsa. Mengapa kok judulnya apa tadi? Badai Al-Aqsa. Bukan ini adalah penyerangan untuk membebaskan Al-Aqsa, bukan. Karena orang Palestina, dalam arti ini pejuang Palestina, memahamin untuk membebaskan Masjidil Aqsa itu adalah tugas seluruh umat manusia, seluruh umat Islam. Gitu, Bang ya. Mereka tahu diri, ini hanya Tufanul Aqsa, badai aja. Cuma ngasih angin aja, biar badai ini semuanya merembet kemana-mana. Biar semua orang bicara tentang Palestina. Biar semua orang punya jiwa terpadu. Saya ini mau jadi bagian dari pejuang pembebasan Masjidil Aqsa ini nih. Itu cuma badai doang, ngasih badai doang gitu ya. Nanti ketika umat Islam udah bersatu, oh iya nih kita punya amanah yang sama, seluruh umat Islam punya tanggung jawab yang sama. Kita harus membebaskan Masjidil Aqsa, baru nanti judulnya Tahrirul Aqsa, pembebasan Masjidil Aqsa. Dan memang pada kenyataannya yang membebaskan Masjidil Aqsa itu bukan orang Palestina, orang lain. Umar bin Khattab dari Madinah. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi juga bukan orang Palestina, dari luar juga. Mudah-mudahan berikutnya ini membebaskan Masjidil Aqsa adalah orang-orang Indonesia nih dari timur ini, Bang. Mereka tahu diri, maka mereka cuma ngasih percikan aja. Saya ngasih angin di tufan aja, ngasih badai aja, biar mereka tahu gitu.
Memang efeknya nih kemana-mana. Efeknya adalah gagalnya normalisasi hubungan antara Israel dengan Arab Saudi. Gagal jadinya tuh. Bukan gagal, artinya apa ya? Kita pending dulu deh. Tadinya tuh Arab Saudi sudah mau melakukan hubungan dengan Israel. Bayangin kalau udah Arab Saudi mau hubungan dengan Israel, udah selesai nih. Kita juga akan ikut. Kan gitu Bang ya. Tapi dengan adanya ini selesai. Dengan adanya ini seluruh dunia ngomongin tentang Palestina. Semua ormas di Indonesia nih ngomongin Palestina. Ya Bang ya. Nah itu dia. Kemudian tadi kita harus jadi bagian dari perjuangan. Dengan donasi dan sebagainya. Ya teman-teman kalau nggak bisa dengan donasi, cobalah dengan konten. Ya enggak? Konten apa ya, saya bersama Palestina, kan begitu ya. Atau kami mengecam marah terhadap Israel dan seterusnya gitu. Dan kalau orang yang pinter menghacker ya, kan kemarin juga hacker Indonesia tuh bisa membuat tentara Israel tuh ini kewalahan itu ya. Ya seperti itulah. Mari kita jadi bagian ini untuk ngomongin kemanusiaan ya masuk, ngomongin keberkahan Al-Aqsa ya masuk dan seterusnya. Gitu. Jadi pokoknya nggak ada sekat, nggak ada halangan. Pokoknya semuanya untuk Palestina. Benar. Dan bangun ekosistem itu di Kota Metro ini. Insyaallah. Masya Allah. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya. Ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Amin. Alamin. Kita bisa sosialisasi lagi, bisa ngajain teman-teman khususnya Gen Z ini untuk bisa bergabung ya Tat ya, dalam perjuangan Palestina. Ya Allah, mudah-mudahan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.